Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersamaku, Ruh Deti. Setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi, eliminasi, dan metode campuran. Nah, di video sebelumnya, kita sudah menyelesaikan SPLDV menggunakan metode grafik dan melihat bagaimana dua garis bisa bertemu di satu titik sebagai solusi. Tapi, gimana kalau kita ingin cara yang lebih praktis tanpa perlu menggambar bidang koordinat? Tenang, ada cara lain yang bisa kita gunakan, yaitu metode substitusi. Di metode ini, kita akan mengganti salah satu variabel dengan bentuk yang setara, sehingga persamaannya jadi lebih sederhana. Kalian lihat ilustrasi ini ya, jangan lupa catat hal penting yang ada di dalamnya. Halo teman-teman, namaku Riana. Aku bekerja di sebuah bioskop di kota ini. Setiap hari aku menjual dua jenis tiket premier dan tiket reguler. Kemarin, bioskop ramai sekali. Aku mencatat bahwa total tiket yang terjual ada 1.200 tiket. Harga tiket premier adalah Rp65.000 dan tiket reguler harganya Rp40.000. Setelah dihitung, hasil penjualan kemarin mencapai Rp60 juta. Tapi aku jadi penasaran, kalau totalnya segitu, sebenarnya berapa tiket premier dan berapa tiket reguler yang aku jual ya? Nah, ayo kita hitung sama-sama berapa tiket premier dan reguler yang terjual kemarin. Tadi diketahui tiket yang terjual itu 1.200 tiket. Harga tiket premier adalah Rp65.000 dan harga tiket reguler adalah Rp40.000. Lalu hasil penjualannya tadi adalah Rp60 juta. Yang ditanya jumlah tiap tiket yang terjual. Oke, misalkan X sebagai jumlah tiket premier dan Y sebagai jumlah tiket reguler. Maka didapatkan persamaan X ditambah Y sama dengan 1.200 sebagai persamaan pertama, dan 65.000X ditambah 40.000Y sama dengan Rp60 juta. Untuk mempermudah penghitungan, kita hilangkan dulu masing-masing 3 nol di belakangnya. Seperti ini, 65X ditambah 40Y sama dengan 60.000 sebagai persamaan kedua. Untuk menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode substitusi, kita lakukan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, pilih salah satu persamaan, misal persamaan 1, kemudian nyatakan salah satu variabelnya dalam bentuk variabel lain. Oke. X ditambah Y sama dengan 1.200. Dengan memindahkan variabel Y-nya seperti ini, kita dapatkan bentuk variabel lain, yaitu X sama dengan 1.200 dikurang Y. Langkah kedua yaitu mensubstitusikan X sama dengan 1.200 dikurang Y ke persamaan kedua. Sehingga 65X ditambah 40Y sama dengan 60.000. Kita substitusikan X-nya menjadi 65 dikali 1.200 dikurang Y ditambah 40Y sama dengan 60.000. 65 dikali 1.200 itu 78.000. 65 dikali negatif Y itu negatif 65Y ditambah 40Y sama dengan 60.000. Kita pindah ruaskan 78.000-nya sehingga negatif 65Y ditambah 40Y sama dengan 60.000 dikurang 78.000. Sehingga diperoleh negatif 25Y sama dengan negatif 18.000. Y sama dengan 720. Langkah ketiga yaitu mensubstitusikan nilai variabel yang sudah diperoleh pada salah satu persamaan. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 720 ke persamaan X sama dengan 1.200 dikurang Y. X sama dengan 1.200 dikurang 720. X sama dengan 480. Kita cek apakah jumlah tiket dan hasil penjualannya sudah sesuai dengan cara memasukkan nilai X dan Y yang diperoleh ke masing-masing persamaan. Jumlah tiket yaitu X ditambah Y sama dengan 1.200, kita masukkan X dan Y-nya. 480 ditambah 720 sama dengan 1.200. Benar ya? Lalu untuk hasil penjualan, 65X ditambah 40Y sama dengan 60.000. Kita masukkan X dan Y-nya. 65 dikali 480
ditambah 40 dikali 720 sama dengan 60.000. 65 dikali 480 itu 31.200, ditambah 40 dikali 720 itu 28.800. Kita jumlahkan sama dengan 60.000. Benar juga ya? Jadi, jumlah tiket premier yang terjual adalah 480 tiket dan jumlah tiket reguler yang terjual adalah 720 tiket. Oh, begitu ya. Kalau hari ini, masing-masing jenis tiket yang terjual berkurang 100, jadi berapa hasil penjualannya? Oke, sekarang kalian bantu Riana menghitung berapa hasil penjualan tiket yang terjual jika masing-masing jenis tiket berkurang 100 dari sebelumnya. Yap, jawabannya yang B. Baik, kita hitung. Tadi katanya penjualan tiap tiket berkurang 100. Maka, tiket premier hari ini adalah 480 dikurang 100. Sama dengan 380 tiket. Dan tiket reguler yang terjual hari ini adalah 720 dikurang 100. Sama dengan 620. Kita hitung hasil penjualan tiketnya, yaitu 380 dikali harga satu tiket premier yaitu 65.000 ditambah 620 dikali harga satu tiket reguler yaitu 40.000 sama dengan 380 dikali 65.000 itu 24.700.000 ditambah 620 dikali 40.000 itu 24.800.000. Kita jumlahkan menjadi 49.500.000. Jadi, hasil penjualan tiket bioskop hari ini adalah Rp49.500.000. Jawabannya yang B. Nah, setelah kita berhasil menyelesaikan soal dengan metode substitusi, sekarang saatnya kita belajar cara lain untuk menyelesaikan SPLDV, yaitu dengan metode eliminasi. Di metode ini, kita akan menghilangkan salah satu variabel supaya persamaannya lebih sederhana dan gampang diselesaikan. Yuk kita lihat ilustrasi ini. Setiap pagi, Asep sudah berada di area parkir pasar. Dengan rompi kuning dan peluit kecil di tangannya, Asep sigap mengatur kendaraan agar tidak terjadi kemacetan di pintu masuk pasar. Suatu hari, Asep mencoba menghitung kembali pendapatannya dari kendaraan yang parkir. Ia membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Pada catatan pertama, tertulis bahwa dari 4 mobil dan 7 motor yang parkir di pagi hari, ia berhasil mengumpulkan Rp30.000. Lalu pada catatan berikutnya, dari 8 mobil dan 2 motor yang parkir menjelang siang, ia memperoleh Rp36.000. Hari ini, setelah seharian bekerja, Asep mencatat bahwa terdapat 15 mobil dan 20 motor yang parkir di tempatnya. Berapakah pendapatan Asep hari ini? Oke, kita hitung pendapatan Asep hari ini. Tadi diketahui biaya parkir 4 mobil dan 7 motor adalah Rp30.000 dan biaya parkir 8 mobil dan 2 motor adalah Rp36.000. Yang ditanya, berapa pendapatan Asep hari ini? Oke, kita misalkan biaya parkir 1 mobil itu X dan biaya parkir 1 motor itu Y. Sehingga kita dapatkan persamaan yaitu 4X ditambah 7Y sama dengan 30.000 sebagai persamaan 1. Dan 8X ditambah 2Y sama dengan 36.000 sebagai persamaan kedua. Dengan metode eliminasi, kita hitung pendapatan Asep hari ini. Angka pertama yaitu eliminasi variabel X. Untuk mengeliminasi variabel X, koefisien X harus sama. Sehingga persamaan 1 dikalikan dengan 2. Menjadi 4X ditambah 7Y sama dengan 30.000 dikali 2 yaitu 8X ditambah 14Y sama dengan 60.000. Dan persamaan kedua dikalikan dengan 1. Menjadi 8X ditambah 2Y sama dengan 36.000. Kita kurangkan, didapatkan 12Y sama dengan 24.000. Y sama dengan 24.000 dibagi 12. Y sama dengan 2.000. Oke, langkah kedua yaitu eliminasi variabel Y.
Untuk mengeliminasi variabel Y, koefisien Y harus sama. Sehingga persamaan 1 dikalikan dengan 2. Jadi 4X ditambah 7Y sama dengan 30.000 dikali 2 menjadi 8X ditambah 14Y sama dengan 60.000. Dan persamaan kedua dikalikan dengan 7. Jadi 8X ditambah 2Y sama dengan 36.000 menjadi 56X ditambah 14Y sama dengan 252.000. Kita kurangkan, didapat negatif 48X sama dengan negatif 192X sama dengan 4.000. Jadi diperoleh biaya parkir satu mobil yaitu 4.000 dan biaya parkir satu motor adalah 2.000. Sehingga pendapatan Asep hari ini adalah 15 kali 4.000 ditambah 20 dikali 2.000. 60.000 ditambah 40.000 sama dengan 100.000. Jadi, pendapatan Asep hari ini adalah Rp100.000. Jika pada malam minggu Asep menjaga parkiran di pasar malam dan memperoleh sebanyak 65.000 untuk 5 mobil dan 3 motor dan mendapatkan 40.000 untuk 2 mobil dan 4 motor. Berapakah pendapatan Asep jika ada 13 mobil dan 23 motor? Ya, jawabannya yang C. Oke, kita bahas. Diketahui biaya parkir 5 mobil dan 3 motor adalah 65.000. Biaya parkir 2 mobil dan 4 motor adalah 40.000. Ditanya, berapa pendapatan Asep jika ada 13 mobil dan 23 motor? Oke, kita misalkan biaya parkir satu mobil itu X dan biaya parkir satu motor itu Y. Maka didapatkan persamaan 5X ditambah 3Y sama dengan 65.000 sebagai persamaan 1. Dan 2X ditambah 4Y sama dengan 40.000 sebagai persamaan 2. Dengan metode eliminasi, kita hitung pendapatan Asep. Yang pertama, kita eliminasi variabel X. Dengan persamaan 1 dikalikan dengan 2. Jadi, 5X ditambah 3Y sama dengan 65.000 dikali 2 menjadi 10X ditambah 6Y sama dengan 130.000. Dan persamaan kedua dikalikan dengan 5. Jadi, 2X ditambah 4Y sama dengan 40.000. Dikali 5 menjadi 10X ditambah 20Y sama dengan 200.000. Kita kurangkan, didapatkanlah negatif 14Y sama dengan negatif 70.000. Y sama dengan 5.000. Langkah kedua, kita eliminasi variabel Y. Dengan persamaan 1 dikalikan dengan 4. Jadi, 5X ditambah 3Y sama dengan 65.000. Dikali 4, jadi 20X ditambah 12Y sama dengan 260.000. Dan persamaan kedua dikalikan dengan 3. Jadi, 2X ditambah 4Y sama dengan 40.000 dikali 3. Menjadi 6X ditambah 12Y sama dengan 120.000. Kita kurangkan menjadi 14X sama dengan 140.000. X sama dengan 10.000. Jadi diperoleh biaya parkir satu mobil yaitu 10.000 dan biaya parkir satu motor adalah 5.000. Sehingga pendapatan Asep adalah 13 dikali 10.000 ditambah 23 dikali 5.000. 130.000 ditambah 115.000 sama dengan 245.000. Jadi pendapatan Asep hari ini adalah 245.000. Jawabannya yang C. Oke, setelah mencoba substitusi dan eliminasi, sekarang ada satu lagi nih yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan SPLDV, yaitu metode campuran. Di sini kita cukup gabungkan dua cara tadi biar penyelesaiannya lebih cepat. Yuk kita lihat ilustrasi ini. Jangan lupa catat hal penting yang ada di dalamnya. Pada suatu hari, Jojo, Nico, dan Rara pergi bersama ke sebuah toko alat tulis dan membeli perlengkapan sekolah. Nik,
Ra, aku duluan ya ke kasir. Aku beli 3 buku sama 2 pena. Totalnya berapa, Bu? Untuk 3 buku dan 2 pena, totalnya Rp17.000. Oke, ini uangnya. Makasih, Bu. Sekarang aku beli 5 buku dan 3 pena. Berapa semuanya? Total semuanya Rp31.500. Kalau aku beli 2 buku dan 1 pena, kira-kira bayar berapa ya? Kita bisa hitung, Ra. Tadi aku dan Niki beli jumlah yang berbeda, harganya juga beda. Coba kita cari harga satuan buku dan penanya dulu. Iya, kalau udah tahu harga satuannya, tinggal dikalikan sama jumlah barang yang kamu beli. Wah, gitu ya. Ayo dong bantu aku menghitungnya. Oke, ayo kita bantu Laura menghitung belanjaannya. Tadi diketahui harga 3 buku dan 2 pena adalah 17.000 dan harga 6 buku dan 3 pena adalah 31.500. Yang ditanya, harga yang harus dibayar Laura jika ia membeli 2 buku dan 1 pena. Oke, kita misalkan harga 1 buku sebagai X dan harga 1 pena sebagai Y, sehingga didapatkan persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 17.000 sebagai persamaan 1. Dan 6X ditambah 3Y sama dengan 31.500 sebagai persamaan kedua. Dengan metode campuran, kita lakukan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama yaitu mengeliminasi salah satu variabel. Yang pertama kita eliminasi variabel X. Untuk mengeliminasi variabel X, persamaan 1 dikalikan dengan 2. Jadi, 3X ditambah 2Y sama dengan 17.000 dikali 2 menjadi 6X ditambah 4Y sama dengan 34.000. Dan persamaan kedua dikalikan dengan 1. Jadi 6X ditambah 3Y sama dengan 31.500 dikali 1 menjadi 6X ditambah 3Y sama dengan Rp31.500. Kita kurangkan sehingga diperoleh Y sama dengan 2.500. Langkah kedua yaitu mensubstitusikan nilai variabel ke salah satu persamaan. Di sini kita substitusikan Y sama dengan 2.500 ke persamaan kedua. 6X ditambah 3Y sama dengan 31.500. 6X ditambah 3 dikali 2.500 sama dengan 31.500. 6X ditambah 7.500 sama dengan 31.500. 6X sama dengan 31.500 kurang 7.500. 6X sama dengan 24.000. Kita sederhanakan, X sama dengan 24.000 dibagi 6. X sama dengan 4.000. Diperoleh harga 1 buku adalah 4.000 dan harga 1 pena adalah 2.500. Sehingga harga yang harus dibayarkan Laura yang membeli 2 buku dan 1 pena adalah 2X ditambah 1Y sama dengan 2 dikali 4.000 dan 1 dikali 2.500 sama dengan 8.000 ditambah 2.500 diperoleh 10.500. Jadi harga yang harus dibayarkan Laura adalah Rp10.500. Jika Jojo membeli 4 sampul buku dan 1 penggaris seharga Rp12.500 dan Laura membeli 6 sampul buku dan 2 penggaris dengan harga Rp21.000, berapa harga yang harus Niko bayar jika ia membeli 5 sampul buku dan 3 penggaris? Oke, jawabannya yang A. Ayo kita bahas. Diketahui harga 4 sampul buku dan 1 penggaris adalah Rp12.500 dan harga 6 sampul buku dan 2 penggaris adalah Rp21.000. Ditanya, harga yang harus Niko bayar jika ia membeli 5 sampul buku dan 3 penggaris. Oke, kita misalkan harga 1 sampul buku itu sebagai X dan harga 1 penggaris sebagai Y. Sehingga 4X ditambah 1Y sama dengan 12.500 sebagai persamaan pertama, dan 6X ditambah 2Y sama dengan 21.000 sebagai persamaan kedua. Dengan metode campuran, kita lakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, eliminasi salah satu variabel. Untuk mengeliminasi variabel X, persamaan 1 dikalikan dengan 3. Jadi, 4X ditambah 1Y sama dengan 12.500 dikali 3,
menjadi 12X ditambah 3Y sama dengan 37.500. Dan persamaan kedua dikalikan dengan 2. Jadi, 6X ditambah 2Y sama dengan 21.000 dikali 2 menjadi 12X ditambah 4Y sama dengan 42.000. Kita kurangkan, didapatkan negatif Y sama dengan negatif 4.500. Y sama dengan 4.500. Langkah kedua yaitu mensubstitusikan nilai variabel ke salah satu persamaan. Di sini kita substitusikan Y sama dengan 4.500 ke persamaan kedua. Jadi 6X ditambah 2Y sama dengan 21.000. Kita substitusikan Y-nya, jadi 6X ditambah 2 dikali 4.500 sama dengan 21.000. 6X ditambah 9.000 sama dengan 21.000. 6X sama dengan 21.000 dikurang 9.000. 6X sama dengan 12.000. Kita sederhanakan, X sama dengan 12.000 dibagi 6. X sama dengan 2.000. Diperoleh harga satu sampul buku adalah 2.000 dan harga satu penggaris adalah 4.500. Sehingga harga yang harus dibayarkan Niko yang membeli 5 sampul buku dan 3 penggaris adalah 5X ditambah 3Y sama dengan 5 dikali 2.000 ditambah 3 dikali 4.500 sama dengan 10.000 ditambah 13.500 sama dengan 23.500. Jadi harga yang harus Niko bayarkan adalah Rp23.500. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang sistem persamaan linier dua variabel. Kita sudah belajar apa itu SPLDV dan bagaimana menyelesaikannya dengan beberapa cara. Mulai dari metode grafik yang menunjukkan pertemuan dua garis sebagai solusi, metode substitusi yang mengganti satu variabel dengan bentuk yang lain supaya lebih mudah dihitung, metode eliminasi yang menghilangkan salah satu variabel, hingga metode campuran yang memadukan keduanya agar lebih fleksibel. Dari semua metode itu, kita bisa simpulkan bahwa setiap cara punya kelebihan masing-masing. Yang terpenting, kini kamu sudah tahu berbagai cara dan bisa memilih metode mana yang paling cocok untuk kamu gunakan. Terima kasih sudah belajar sampai akhir. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami SPLDV dengan lebih mudah dan menyenangkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.